Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo kita jawabnya kalau selamat pagi apa? Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Seperti biasa, Ge. Ayo kita yang semangat. Kalau Pak Peno bilang selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Senyumnya mana? Ya, sampai senyum ya. Ayo, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, sebelum kita masuk pada materi, silakan kalian berdoa. Ketua kelas memimpin berdoa. Oke, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Ya Allah, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Hari ini Pak Peno akan menyampaikan materi di dalam 7 jurus BK hebat, yaitu tentang kenali potensi. Gitu, nggih. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari kenali potensi adalah guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Anak-anak sudah tahu potensinya belum? Potensi kalian. Potensi itu apa sih? Kemampuan. Oke. Anak-anak sudah tahu potensi atau kemampuannya? Sudah. Tapi kadang kita tidak tahu. Oke. Pernah dites minat bakat, pernah nggih? Kalau biasanya kalau kita sebelum di awal semester kita itu akan dites bakat dan minat, betul kan? Nah, padahal kita tidak tahu buatnya untuk apa sih Bapak itu, nggih. Padahal itu untuk mengenali potensi kita. Jangan sampai kita itu salah, nggih. Salah dalam sebenarnya kita itu pandai di sini, bisa di sini, tapi salah dalam memilih, nggih. Ya, baik. Anak-anak, kemarin Pak Peno sudah menyampaikan di grup BA, nggih, tentang aplikasi tes gaya belajar. Gaya belajar ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Visual. Yang kedua? Auditori. Yang ketiga? Kinestetik. Visual itu apa? Visual. Ayo siapa yang tahu? Tunjuk jari. Visual. Ayo, udah lupa ya? Padahal kan kita terus, nggih, setiap guru mapel juga menyampaikan seperti itu, nggih. Guru mapel kan sama ya, menyampaikan seperti itu. Visual itu gaya belajar membaca atau melihat. Biasanya pakai poster yang suka gambar-gambar. Disetel video Pak, kan gitu. Oke. Terus yang berikutnya apa? Auditori yang suka diterangkan. Pak, saya itu suka diterangkan, habis itu diskusi. Nah, itu auditori. Terus yang berikutnya apa? Kinestetik. Kinestetik itu apa?
praktek nggih. Ini biasanya anak-anak sing suka olahraga, betul enggak? Terus Pak, pokoknya aku seneng sing gerak terus gitu, apalagi ada MBG gitu ya. Wah, nih ada MBG itu wah tenaga kita tambah bagus gitu ya. Baik, sebelum kita masuk pada tes kemampuan yang kemarin sudah di nganu masuk semua ya. WA-nya ya, di WA-nya nanti bisa dibuka di PC itu ya. Linknya kan yang ini ya. Yang gaya belajar, tes gaya belajar, okay? Silakan nanti dibuka, terus diisi apa di pertanyaan itu kuesioner diisi, nanti kalian lihat nanti yang rating tertinggi itulah gaya belajar kalian, biasanya seperti itu, okay? Nanti ada visual berapa, terus auditori berapa, kinestetiknya berapa, nah itu ada nanti persenannya, biasanya seperti itu ada, okay? Nanti bisa kalian lihat. Baik, sebelum diisi, kita ice breaking dulu, oke? Okay? Oke, silakan semuanya berdiri semuanya berdiri. Ini kita asik-asikan, ya. Baik, nanti boleh sambil joget, ya. Oke, pakai sambil joget. Yo, mulai, kita contohkan, ya. Ini namanya jari apa sayang? Ini namanya jari apa sayang? Ini namanya apa? Jari jempol. Kalau belajar tidak boleh ngompol gitu ya. Oke. Ini namanya jari apa? Sambil begini. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Kalau belajar tidak boleh ngantuk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Kalau belajar tidak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Kalau belajar tidak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Kalau belajar tidak boleh pusing gitu ya. Oke? Kita baca gembira ya. Oh, jangan enggak boleh tegang. Kita di sini kan happy gitu ya. Yo, mulai bareng-bareng ya. 1 2 3. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Kalau belajar tidak boleh ngompol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Kalau belajar tidak boleh ngantuk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Kalau belajar tidak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Kalau belajar tidak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Kalau belajar tidak boleh pusing. 1 kali lagi? Atau langsung diisi? 1 kali lagi? Mau? Oke. Kalau senyum ya, apa meneh jari tengah. Wah, ini sing lanang mau ini keren ya. Ini namanya. Ya mulai. Nggih.
Mulai. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Kalau belajar tidak boleh. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Kalau belajar tidak boleh. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Kalau belajar tidak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Kalau belajar tidak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Yo, ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Kalau belajar tidak boleh pusing. Sudah, tepuk tangan semuanya. Ampun, ya. Silakan itu diisi ya. 15 menit cukup ya? Atau berapa? Nanti kalau sudah selesai, bilang selesai ya. Oke. Silakan diisi dulu. Memang banyak pertanyaannya ya. Banyak sekali diisi semua. Itu gaya belajar, nanti kalian bisa tahu gaya belajarnya apa di situ. Nanti kalau sudah kelihatan, nanti kalau sudah selesai dilihat hasil gitu ya. Nanti. Ya pakai yang atas ya, yang Aku Pintar ID, MPTest gaya belajar itu. Kan ada dua itu, yang tes kemampuan sama gaya belajar. Nanti di rumah adiknya diajak main ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari. Ya Kak Fa ya, nanti sampai rumah adikmu Pak diparahi Pak. Dijak nyanyi ini nangis ya. Jam saya tak pakai. Apa nih? Era. Still. Bikinnya berapa anak? 29. 29 lagi. Ketua kelas berapa dulu? Silakan ketua kelas ambil makan MBG ya sebentar ya. Nanti di sini aja makan ya apa ya, Mas? Oh, apa? Oh, engkau sih, Mas. Enggak gelandeng kene sih. Apa? Enggak sebenarnya. Apa? Ya, itu pura-pura. Nganu apa sih itu yang linknya yang atas, linknya yang atas. Pertanyaan panjang-panjang ya? Panjang-panjang kan pertanyaannya? Ayo, tentang bakat itu, tentang gaya belajar.
Mata nih. Matikan.
Sudah, silakan berdiskusi. Diskusikan gaya belajarmu masing-masing, nggih. Yang visual sama visual nanti kalian rembukan. Keuntungannya apa sih kenapa sih kamu kok milih visual? Kok kayaknya diskusi gaya belajarmu. Kamu suka seperti apa gitu, nggih. Ayo, berdiri. Pindah sini, Mas. Ayo yang visual, ayo cepat pindah. Yang auditori tetap di sini, yang auditori. Ayo Mas, visual. Ayo Mbak. Ya, 1, 2, 3 tadi. Apa kinestetik ya? Kinestetik, tidak sana kinestetik. Ayo, 1, 2, 3. Berapa kinestetik? Ya, tadi kinestetik ya. Ayo visual. Yang kinestetik pindah sana. Ayo Mas. Pindah sana. Yang kinestetik pindah ke sana. Yang visual, ayo pindah sini Pak. Apa? Sini. Ayo Mas, pindah sini. Yang auditory, kamu tadi apa? Kinestetik. Yang kinestetik, auditory ya. Yang sudah dari semua ya. Sudah. Silakan kalian diskusikan. Nah, silakan setelah mendapatkan hasil berkumpul dengan pesan lain, pria serupa lakukan diskusi mereka, temukan persamaan dan keragamannya. Ayo berhadapan. Ayo Mbak, Mas berhadapan. Sama saling berdiskusi ya, teman sendiri ya, berdiskusi. Nah, ayo persamaannya apa gitu ya. Diskusikan kok bisa ya kita sama-sama visual gitu. Ditanya gaya belajarmu saya kepiye sih? Kamu ikut gabung sini. Nah, ini wong telu diskusi karena kamu sendirian visualnya tadi. Nah, kayak kose. Jajar wong telu. Nah, enggak apa-apa. Ayo diskusi. Kok kita bisa sama ya gitu. Temukan persamaan dan keragamannya, nggih. Diskusikan. Diskusikan keuntungannya pakai visual, pakai auditori, biasanya seperti apa, gaya belajar kinestetik gitu ya. Sudah cukup ya? Baik, saya tanyaannya, kenapa sih kamu kok suka gaya belajar visual? Kenapa? Kalau kita baca kayak sama dunia. Oh betul, kalau membaca bisa seperti masuk ke dunia sendiri gitu ya. Terus kamu Mbak suka gaya visual? Lebih masuk. Berarti kalau di kayak misal di apa ceritani di dongeng ini malah tidur gitu ya. Suka membaca gitu ya. Nah, baik, berarti ya visualnya di sini lebih masuk kalau membaca gitu ya, baca sendiri. Terus yang auditori. Nah, kenapa kok suka auditori? Udah diingat, udah diingat kalau auditori. Terus kamu Mbak, nama pilih auditori? Jelas. Oh, lebih jelas kalau dijelaskan dulu gitu, Jadi tidak tiba-tiba di setel video terus disuruh mengerjakan gitu, Senang diterangkan dulu, berdiskusi. Nah, kenapa pilih kinestetik? Wah, ini cowok kabeh kinestetik iki. Cocok, pokoknya rasa mikir Pak, melayu aja gitu ya. Kenapa kinestetik? Lebih suka praktek.
praktek terus ya berarti seneng pelajaran apa itu? Olahraga, atlet-atlet ini. Ya, baik. Terima kasih. Berarti dari tes kemampuan sudah bisa kita lihat ya. Yang tertinggi, ya, yang tertinggi persenanya itulah gaya belajar. Jadi kalian harus tahu, mungkin kalian mungkin dalam belajar suka pada guru yang senang, kalau visual itu senang guru yang nyetel video gitu ya. Kalau diperlihatkan video ataupun suruh membaca lebih senang. Tapi kalau auditori senang guru yang menerangkan gitu ya, atau berdiskusi. Terus yang sini senang sama yang praktek. Baik, gaya belajar visual atau visual learning yaitu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Ini mesti senang ya, gambar. Terus grafik, warna atau tulisan, senang membaca dan mencatat gitu ya. Terus tertarik pada tampilan visual seperti diagram, min-math ya, video, ilustrasi ataupun slide ya, presentasi. Terus saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran, betul kan, lebih mengena Pak. Tadi disampaikan oleh ini Pak, kalau saya membaca itu lebih merasakan. Waduh, luar biasa sekali ya. Kalau membaca itu merasakan Pak, apalagi kalau membaca tentang kisah yang sedih sampai menangis gitu ya, sampai menangis kan begitu. Terus yang kalian belajar auditori, lebih cepat paham jika informasi disampaikan. Berarti seperti Pak Pun harus menerangkan gitu ya, yang menerangkan. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Oke, strategi pembelajarannya sudah bisa lihat, gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman dan lain sebagainya. Terus gaya belajar kinestetik. Nah, ini suka praktek, senang olahraga gitu kan. Pak, aku nih diterangno itu tambah mumet gitu. Apa meneh Pak nek dikei soal sing membaca, mumet pol. Senengnya sing melayu-melayu gitu ya. Jadi seperti itu. Senang olahraga, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktek eksperimen atau aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya duduk diam. Mungkin kalau disuruh membaca 5 menit tidur. Tidur. Tapi kalau baca WA kok bisa berapa jam? 2 jam. WA berapa? Sapuase 3 jam betah nggih? Oh, berarti nek WA visual ya. Nek WA visual. Tapi kan itu bukan nggak belajar gitu ya. Terus yang berikutnya apa? Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Gitu ya. Baik. Dari sini bisa kita lihat ternyata gaya belajar ada berapa? 3, yaitu visual, auditory, kinestetik. Oke, terima kasih. Baik, kita lihat gambar. Coba kita lihat gambar. Kita lihat gambar. Masih 8 menit lagi ya. Kita lihat gambar ini. Nah, coba dari gambar tersebut apa yang ada dalam pikiran kamu? Di situ ada Pak Guru yang orang gila. Rapat dewan, apa lagi? Ada flexing part of reflection. Everybody has to text the swam exam. Please clean that free. Coba perhatikan. Di situ ada monyet. Ada apa ini? Penguin. Ada anjing laut, ada serigala atau anjing gitu ya. Di situ bisa kita ambil seandainya itulah diri kita itu yang beda. Kalau seandainya itu disuruh ada pembelajaran, silahkan kalian berenang. Kira-kira yang paling menang yang mana? Ikan. Betul tidak? Ketika disuruh berenang, siapa yang paling bisa? Ikan. Terus
kalau disuruh manjat atau mengambil pohon pisang yang di atas? Monyet. Terus apa lagi? Gajah. Siapa yang dari hewan itu yang bisa menarik lebih berat itu? Gajah. Nah, itulah diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi tidak bisa sama. Itu ya. Kita punya potensi masing-masing, punya bakat masing-masing. Sama. Kita senang di visual. Kalau disuruh ordinary mungkin bisa tidur gitu kan. Kita sama, kita suka yang kinestetik. Kalau disuruh membaca bisa tidur gitu nggih. Cukup, terima kasih nggih. Jadi intinya kenali potensimu untuk meningkatkan bakat dan prestasi nggih. Cukup hari ini yang Pak Peno sampaikan. Terima kasih nggih. Terus yang berikutnya, sebelum kita tutup dengan berdoa, kita ice breaking dulu, oke? Ice breaking, baik. Tadi masih sama? Diulang lagi apa lainnya? Lainnya. Coba. Perintahnya adalah, perhatikan. Perintahnya adalah begini. Ikuti apa yang Pak Peno katakan. Oke. Coba kita bersama-sama pegang yang Pak Peno perintahkan gitu ya. Mulut, ayo semuanya, mulut, hidung, telinga, rambut, mulut. Ayo siapa yang salah tadi ada bagian hidung kan? Kenali perintahnya, perintahnya apa? Ayo, mulut, perintahnya mulut kan? Ayo mulai, kuping, rambut, mulut, hidung, rambut. Itu pegang. Hei, jangan sama saya dari apa? Rambut. Rambut, tapi malah ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa ya, kita baca hamdalah ya, kita bersama-sama untuk menutup ya acara sesi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita berdoa bersama-sama, baca hamdalah. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, nganu MBG ya. Terima kasih ya. Harusnya ada satu lagi tapi harus ngantor.